Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita udah sampai di modul 10 ya, praktikum algoritma pemrograman. Nah, di sini aku akan coba untuk ngedemoin atau ngebuat program dari soal yang udah diberikan. Nah, di sini kita punya catatan itu setiap solusi untuk tugas praktikum ini sudah menggunakan subprogram dan struktur kontrol seperti perulangan dan percabangan. Kita masuk ke soal pertama, itu intersection. Itu penjelasannya sebuah program yang digunakan untuk mencari sebuah irisan himpunan. Nah, masukannya itu terdiri dari dua baris, di mana setiap barisnya yang berisi sekumpulan bilangan. Masukan di setiap barisnya akan berakhir apabila bilangan yang diberikan sudah pernah diberikan pada baris tersebut atau duplikat. Catatannya, anggota suatu himpunan tidak boleh duplikat. Nah, keluarannya itu apa? Keluarannya itu jadi sekumpulan bilangan yang menyatakan irisan dari himpunan pada baris pertama dan baris kedua pada masukan. Bisa kita lihat ini di contoh yang pertama, itu ada inputan itu ada 11, 28, 33, 64, 95, 16, 100, 15 sama 64. Nah, baris keduanya itu ada 3, 11, 7, 28, 33, 6 sama 28. Nah, jadi bisa kita lihat berarti di sini irisan itu kan yang ada angka yang ada di kedua baris ini. Nah, yang pertama itu ada 11, kemudian ada 28, sama satu lagi ada 33. Nah, maka dia akan mengoutputkan 11, 28, dan 33. Kemudian yang contoh kedua, ini 1 sama 1, terus baris keduanya 1 dan 1. Nah, yang beririsan berarti kan angka 1. Nah, maka dia akan mengoutputkan angka 1. Sama di sini ada sedikit penjelasan, 64 dan 28 duplikat sehingga masukan berhenti dan tidak perlu dimasukkan ke dalam array. Nah, di sini jadi pembatasnya itu angka yang duplikat yang sudah pernah diinputkan gitu ya. Jadi kayak baris pertama ini karena 64 sudah ada diinputkan, maka untuk ngeberhentiin perulangannya itu kita menginputkan 64 juga. Terus di baris kedua ini karena 28 sudah ada, maka 28 terakhir ini sebagai yang nge-stop perulangannya gitu. Nah, jadi kita lanjut ke programnya. Seperti biasa ini diawali dengan kita membuat tipe bentukan, itu namanya set. Kemudian panjang indeksnya itu 2022, tipenya integer. Lalu bisa kita lihat di sini ada fungsi axis, parameternya itu variabelnya t, tipenya set, tipe set ini. Kemudian ada n, itu tipenya integer. Kemudian ada val, itu tipenya integer. Nah, fungsi ini nantinya akan nge-return nilai boolean. Bisa kita lihat di sini definisi fungsinya mengembalikan true apabila bilangan val ada di dalam array t yang berisi sejumlah n bilangan bulat. Kemudian ada prosedur input set, itu parameternya t, itu tipenya set, pointer set. Kemudian ada n, itu tipenya pointer integer. Nah, initial state-nya itu atau IS itu data himpunan telah siap pada piranti masukan. Kemudian final state-nya yang kita dapatkan itu array T berisi sejumlah n bilangan bulat yang berasal dari masukan. Masukan berakhir apabila bilangan ada yang duplikat atau array penuh. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya di atas. Kemudian lanjut. Oh, bentar, di sini ada catatan panggil function axis di sini untuk membantu pengecekan. Nah, kemudian ada prosedur find intersection, itu parameternya T1 sama T2, itu tipenya set. Kemudian parameter N sama M, itu tipenya integer. Kemudian ada T3, itu tipenya pointer set. Kemudian ada H, itu pointer integer. Nah, initial state-nya itu apa? Jadi terdefinisi himpunan T1 dan T2 yang berisi sejumlah N dan M anggota himpunan.
final state-nya atau yang kita dapatkan itu nanti himpunan T3 berisi sejumlah H bilangan bulat yang merupakan irisan dari himpunan T1 dan T2. Catatannya panggil function exist di sini untuk membantu pengecekan. Nah, yang prosedur terakhir itu ngeprint set, itu parameternya tset sama n itu tipenya integer. Initial state-nya apa? Terdefinisi sebuah himpunan T yang berisi sejumlah n bilangan bulat. Final state-nya menampilkan isi array T secara horizontal atau dipisahkan oleh spasi. Nah, ini function main-nya bisa kita lihat. Jadi di sini ngebuat variabel S1, S2, S3 itu tipenya set, kemudian ada variabel N1, N2, N3 itu tipenya integer. Nah, selanjutnya itu ada dia memanggil prosedur input set, kemudian memanggil input set lagi, baru mencari irisannya, memanggil prosedur mencari irisan, kemudian ditampilin hasilnya. Nah, kita langsung ke codingannya aja. Nah, sebelumnya di sini sudah aku kerjain codingannya. Jadi untuk yang pertama itu yang function exist yang return nilai boolean. Itu jadi kita buat dulu di sini variabel i itu tipenya integer, kita inisialisasi dengan nilai 0. Kemudian kita buat variabel status tipenya boolean, kemudian kita inisialisasi dengan nilai false. Nah, di sini kita ngecek kalau si i lebih kecil dari n, berarti n ini kan jumlah datanya. Nah, dan kalau nilai i-nya masih lebih kecil dari n, kemudian tanda dan ini atau n tidak sama dengan status, yang artinya tanda seru status ini maksudnya si status ini bernilai false. Nah, kan di sini udah kita inisialisasi dengan false, maka dia akan ngejalanin perulangan ini. Nah, kalau kedua statement ini bernilai sesuai dengan yang diminta, maka dia ngejalanin nilai status itu di assign dengan kalau si T indeks ke i-nya itu sama dengan nilai val. Val ini kan bilangan yang mau kita cari. Jadi kalau dia ngecek di array T itu indeks ke i-nya itu nilainya sama dengan bilangan yang mau kita cari, maka nanti si statusnya ini berubah jadi true. Nah, berlanjut i++ itu untuk menambah iterasinya. Nah, kalau sampai kan kalau seandainya si status ini udah bernilai true, otomatis perulangan ini berhenti. Karena kan di sini perulangan ini hanya jalan kalau si statusnya bernilai false. Nah, kalau setelah perulangannya berhenti, maka dia nge-return nilai statusnya yaitu true atau false. Kemudian ke prosedur input set. Itu di prosedur input set ini kita inisialisasi nilai n itu sama dengan 0. Kemudian kita buat variabel bilangan itu tipenya integer. Nah, di sini kan kita prosedur ini untuk menerima inputan dari user. Jadi kita buat scan di sini, scan kita masukkan ke dalam variabel bilangan. Nah, kalau si n-nya masih lebih kecil dari 2022 ini apa kan ini panjang indeks dari array yang udah kita buat tadi. Nah, kemudian kalau n-nya masih lebih kecil dari 2022 dan tidak eksis. Jadi bilangan yang kita inputkan ini belum ada di array yang udah kita buat gitu. Jadi di dalam array itu belum ada bilangan ini. Nah, perulangan ini jalan setelah ngecek kondisi ini, perulangannya jalan, kemudian dia memasukkan ke dalam array T ini, indeksnya dari indeks ke n ini dengan bilangan yang kita inputkan tadi. Nah, setelah itu dia melakukan iterasi penambahan data di sini n++. Baru setelah itu dia akan nge-scan kembali bilangannya sampai perulangan ini berhenti sampai si array ini penuh sebanyak 2022 data atau si
si bilangan ini sudah pernah diinputkan. Bilangan yang kita inputkan ini sudah pernah diinputkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke prosedur find intersection. Itu kita buat dulu variabel j integer. Kita inisialisasi dengan nilai 0. Nah, kemudian variabel h ini kita inisialisasi dengan 0. Nah, terus kita buat perulangan kalau si j-nya masih lebih kecil dari n atau jumlah datanya. Nah, di dalam perulangannya ini apa? Dia ngecek kalau dia manggil prosedur exist di sini. Jadi kalau nilainya ada di antara kedua array ini, maka kita masukkan ke array T3. Jadi array T3 itu kita ambil data yang beririsan. Kan tadi kita mencari irisan ya. Jadi di sini dari kedua array itu kan T1 itu baris yang pertama kita inputkan tadi. Kemudian T2 itu baris keduanya. Nah, dari kedua array tersebut kita cari kan irisannya, kemudian kita simpen di T3. Itu di T3 ini untuk nampilin hasil irisannya. Nah, kemudian kita lakukan penambahan iterasi sama si j-nya juga kita iterasi juga. Kemudian setelah itu kita print set atau untuk nampilin datanya. Nah, di sini ngeprint ya cuman prosedur biasa, jadi kita buat variabel i integer itu diinisialisasi dengan 0. Oh ya, sama ini kenapa semua iterasinya diinisialisasi dengan 0? Karena kan array itu indeksnya dimulai dari 0 ya, nggak dari 1. Jadi kita harus ngebaca datanya dari indeks ke 0. Nah, kemudian kita cek di sini, kita buat perulangan kalau i-nya lebih kecil dari n atau jumlah datanya, maka kita printkan isi dalam array-nya. Nah, jangan lupa dibuat iterasinya di sini i++. Kemudian kita masuk ke main-nya. Main-nya tadi udah aku jelasin di soal ya. Itu ada variabel S1, S2, S3, itu tipenya set. Ini untuk nampung si inputannya. Kemudian ada var N1, N2, N3, itu tipenya integer. Ini untuk nampung jumlah datanya. Kemudian di sini kita manggil prosedur input set dan manggil prosedur input set untuk baris kedua. Kemudian kita cari intersectionnya atau irisannya, baru kita tampilin hasilnya. Oke, kita coba jalanin. Kita coba copy aja dari contoh inputannya. Nah, maka dia nge-outputin 112833. Itu udah sesuai dengan contoh soal yang ada ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke soal kedua. Itu pilkada. Jadi pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program validasi yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut. Inputannya itu hanya satu baris data saja, berisikan bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 sampai 20 atau inklusif. Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. Terdiri dari beberapa baris. Baris pertama berisi jumlah data suara yang masuk.
diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid atau sah. Kemudian kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara. Nah, contohnya di sini ada inputannya 7, 19, 3, 2, 78, 3, 1, minus 3, 18, 19, 0. Nah, 0 ini kan sebagai yang ngeberhentiin perulangannya. Nah, data yang tidak valid itu di sini ada 78, kemudian minus 3. Makanya kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi di sini ada 10 suara yang sahnya terbaca cuma 8 karena ada 2 suara yang tidak valid. Nah, kemudian dia juga menghitung tiap nomor itu berapa jumlah suaranya. Jadi nomor urut 1 jumlah suaranya 1, nomor urut 2 itu jumlah suaranya 1, kemudian ada nomor urut 3. Nomor urut 3 ada 2 kali, jadi jumlah suaranya 2 kali dan seterusnya. Nah, di sini juga ada penjelasannya, calon nomor 78 dan minus 3 itu tidak valid. Nah, jadi kita langsung ke programnya. Nah, di sini udah aku buat programnya. Jadi kita buat dulu tipe bentukan calon. Itu panjangnya 20, tipenya integer. Kemudian yang pertama itu kita buat variabel T. Itu tipenya calon, itu untuk nampung data dari yang kita masukkan tadi. Kemudian kita buat variabel masuk, sah, pilihan, sama i, itu tipenya integer. Nah, kemudian kita inisialisasi variabel masuk itu dengan nilai 0 sama variabel sah dengan nilai 0. Nah, baru kita scan si suaranya. Baru setelah scan kita lakukan perulangan. Kalau inputannya tidak sama dengan 0, kan 0 tadi yang ngeberhentiin perulangannya. Jadi kalau inputannya tidak sama dengan 0, suara yang masuknya itu kita tambah 1. Kalau ini 0 berarti ditambah 1 jadi 1. Kemudian kita ngecek kalau if pilihan atau inputan tadi ini kan variabel yang dijadikan untuk inputan. Jadi kalau si inputannya itu lebih besar sama dengan 1, berarti lebih besar sama dengan 1 itu artinya si satunya ini ikut. Tapi kalau lebih besar doang gini, si satunya ini nggak ikut. Jadi dia mulainya dari 2. Kalau kita pakai sama dengan, berarti si satunya ikut dan inputan lebih kecil sama dengan 20. Jadi 20-nya juga ikut. Jadi ini untuk ngebatasin kalau suara yang sah itu kan cuman nomor urut 1 sampai 20 tadi. Nah, ini untuk ngebatasin itu. Jadi kalau suaranya sah, kita cek di sini, maka si nilai variabel sahnya juga kita tambahin 1. Yang awalnya 0, kita tambahin 1 jadi 1. Kemudian kita simpan datanya ke dalam array. Jadi ini dia data ke array, tapi indeksnya itu indeks si. Jadi misalnya tadi kita inputkan 20. Nah, jadi dia array ke indeks ke 20 karena 20 itu kan nantinya kan jumlah kan besar arraynya itu cuman 20 ya. Jadi kalau kita buat indeksnya ke 20 ini nanti indeksnya itu out of range karena kan tidak ada. Karena kan walaupun kita buat di sini besar arraynya 20, dia kan itu arraynya itu dimulai dari indeks ke 0 sampai 19. Jadi 20-nya ini nggak bisa diakses gitu. Makanya di sini kita kurangin 1. Jadi kalau si nomor urut 20 masuknya itu ke indeks ke 19. Jadi aku coba gambarin ya.
Nah, jadi kita misal punya ini, kita sebutlah tadi di sini udah banyak kotak-kotak ya. Tunggu. Nah, di sini udah banyak kotak-kotak sampai di sini indeksnya ke 19, kemudian 18, kemudian 17, kemudian 16, baru 15, 14, 13. Nah, jadi kan besar si arraynya itu kan 20. Nah, jadi dia di sini 20 itu. Dan 20 ini tidak punya tempat kotak nyimpen datanya. Jadi yang bisa kita pakai itu arraynya cuma sampai indeks yang 19. Nah, jadi kalau ada yang nge-inputkan pilihannya nomor 20, nah dia nyimpen di kotak ini jadinya. Di indeks ke 19. Nah, yang disimpan itu apa? Jadi isi di dalam kotak ini ditambahin dengan angka 1. Jadi kalau ada yang voting nomor urut 20, misalnya 1 orang. Nah, di sini nambah datanya itu nilai 1. Nah, kemudian nanti misalnya jika ada yang ngevoting lagi, berarti datanya berubah jadi 2. Karena kan nambah-nambah 1 terus di dalam. Nah, dia itu nyimpen di dalam kotak ini. Nah, kalau ada yang ngevoting lagi nanti nambah 3. Kemudian ada yang ngevote nomor urut 15, berarti nambah 1 di sini. Nah, jadi kenapa kita pakai skema kayak gini? Karena kita kan di akhir nanti kita mau ngedapetin jumlah data yang ngevoting nomor urut ini. Jadi kita bisa tahu nomor urut 20 yang ngevote itu ada berapa orang. Nah, disinilah kita dapatkan datanya. Nah, kalau di situ udah paham, nah setelah kita simpen datanya di sini, kita masukkan ke dalam arraynya, baru kita scan ulang. Kita minta inputan ulang dan berhenti sampai inputannya itu dimasukin nilai 0. Nah, setelah udah berakhir nih perulangan ini, kita tampilinlah suara masuknya jumlahnya berapa, kemudian suara yang sahnya berapa. Di sini kita panggil variabel masuk sama variabel sah. Nah, lalu kita buat perulangan itu dimulai dari indeks ke 0 sampai nilai 20. Kemudian i++ ini untuk iterasinya. Jadi di dalam perulangan ini kita cek kalau data di dalam indeks arraynya itu tidak sama dengan 0, maka kita tampilin isi datanya. Jadi di sini pakai print format, itu pakai %v. Nah, %v ini ditampilin yang %v pertama itu kita isi dengan i+1. Kemudian %v yang kedua itu kita isi dengan data indeks tersebut. Nah, coba kita jalanin ya. Kita ambil saja dari contoh soalnya. Nah, dapat di sini suara masuknya 10, suara sahnya cuma 8. Nah, di sini kita tampilin data nomor urutnya, berapa orang yang ngevoting, dan udah sesuai dengan keluaran yang ada di soal. Oke, mau kita coba yang contoh kedua. Nah, itu suara masuknya 12 sama suara sahnya juga 12 karena tidak ada data yang tidak valid di sini. Dan outputannya udah sesuai dengan yang ada di soal. Oke, berarti selesai soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Tidak ada. Jadi diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k. Apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya. Jika tidak, sebutkan tidak ada. Inputannya itu terdiri dari 2 baris. Baris pertama berisi 2 buah integer positif, yaitu n dan k. N menyatakan banyaknya data,
di mana n lebih besar dari 1 dan n lebih kecil sama dengan 1 juta. K adalah bilangan yang ingin dicari. Jadi n itu jumlah datanya, K itu bilangan yang mau kita cari. Baris keduanya itu berisi jumlah data, berisi itu sejumlah n, berarti sebanyak data yang n-nya kita mau definisikan, misalnya 10, berarti ada 10 data. Datanya itu integer positif yang sudah terurut membesar. Jadi dimulai dari 1 sampai misalnya 10 gitu. Jadi terurut membesar datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, outputnya itu apa? Terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari atau K. Dalam kumpulan data yang diberikan, posisi data dihitung dimulai dari angka 0 atau memberikan keluaran tidak ada jika data tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan tersebut. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini. Nah, jadi ini bisa dikopas saja nanti dari panduan yang sudah ada. Jadi di sini udah aku buat programnya. Untuk kita buat subprogramnya dulu ya. Jadi di sini ada prosedur isi array, itu parameternya n, tipenya integer. Nah, initial state-nya itu terdefinisi bilangan bulat n dan sejumlah n data yang sudah siap pada piranti masukan. Final state-nya itu array data berisi n bilangan. Jadi kita buat variabel i, itu tipenya integer, kita inisialisasi dengan nilai 0. Kemudian kita perulangan. Kalau i-nya masih lebih kecil dari n dan i-nya itu masih lebih kecil dari n maksimum, kita lakukan input data, itu kita masukkan ke variabel data, ke array data, itu indeks ke i, kemudian kita i++. Jadi isi array ini untuk kita ngemasukin data bilangannya ke dalam array. Kemudian kita buat di sini fungsi posisi, itu parameternya n atau jumlah datanya, k itu bilangan yang mau kita cari, itu tipenya integer, kemudian dia nge-return nilai integer. Nah, definisi fungsi ini apa? Itu mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen. Posisi dimulai dari posisi 0, jika tidak ada kembalikan -1. Nah, jadi di sini kita buat variabel i tipenya integer, kemudian i-nya itu kita inisialisasi dengan 0. Lalu kita buat perulangan, ngecek kalau i-nya masih lebih kecil dari n atau jumlah datanya, dan array ke i itu tidak sama dengan k. Jadi data di dalam array itu tidak sama dengan bilangan yang kita cari, maka i-nya plus. Jadi perulangan ini berhenti kalau si i-nya lebih besar dari n dan array indeks ke i ini udah ketemu dengan nilai yang mau kita cari, maka perulangannya berhenti. Jadi setelah perulangannya berhenti kan kita dapatkan nilai i-nya. Kalau i-nya masih lebih kecil dari n, berarti kan datanya ketemu. Nah, kita return lah nilai i. Jadi misalnya kita cari angka 20, nah 20 itu di indeks ke 10. Nah, kita return lah nilai si indeks ke 10 itu. Berarti di sini nilai returnnya nanti 10 gitu. Nah, kalau tidak ketemu atau i-nya itu udah lebih besar dari n, maka dia akan nge-return -1. Nah, -1 ini artinya datanya tidak ketemu. Nah, kemudian kita masuk ke main programnya. Buatlah kode utama yang membaca baris pertama, n dan k. Kemudian data diisi oleh prosedur isi array sejumlah n dan pencarian oleh fungsi posisi dengan inputan n dan k, dan setelah itu output dicetak.
Nah, yang pertama itu kita buat dulu variabel n, k sama hasil, itu tipenya integer. Kemudian kita scan, kita inputkan jumlah datanya sama bilangan yang akan kita cari. Setelah itu kita panggil prosedur isi array untuk ngisi datanya ke dalam array. Selanjutnya kita buat hasil variabel hasil ini kita isi dengan posisi, kita panggil di sini prosedur posisi tadi. Fungsi posisi yang kita inputkan n sama k. N ini kan jumlah datanya tadi, kemudian k ini yang data yang kita cari. Nah, jadi hasil ini yang nampung return dari fungsi posisi ini. Jadi kalau dia nge-return -1 atau tidak ketemu, jadi ditampung di dalam hasil ini. Hasil ini nanti bernilai -1. Jadi kalau ternyata datanya ketemu, berarti di dalam variabel hasil ini indeks dari bilangan yang mau kita cari. Nah, kemudian kita kasih percabangan kalau variabel hasil itu sama dengan -1 atau datanya tidak ketemu, itu kita printkan tidak ada. Nah, else kalau ternyata kalau si hasil ini bernilai tidak sama dengan -1, maka kita ngeprint hasilnya. Jadi kita print indeks si data yang kita cari. Begitu. Oke, kita coba running ya. Kita copy aja yang di sini. Kita enter. Nah, jumlah datanya itu kan 12, kemudian data yang mau kita cari itu 534. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ada 12 data yang kita cari itu 534. 534 itu ada di sini, berarti dia ada di indeks ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini kan dia data ke 9 gitu ya. Tapi kan karena indeks array itu kan dimulai dari 0. Jadi tinggal kita kurangin 1, jadi itu 534 ini di indeks ke 8. Nah, maka hasilnya 8, itu udah sesuai. Kita coba yang soal kedua, yang contoh kedua. Nah, karena 534 itu kan 535 itu nggak ada di data yang kita inputkan, maka dia nge-outputkan tidak ada. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Maaf kalau kata-katanya agak sedikit belibet, mungkin nanti bisa ditanyakan saja. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.